Baik, kita lanjutkan diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tentunya di awal-awal kita berganti kurikulum itu menanggung kendala karena pemahaman kita tentang kurikulum yang baru itu kan masih sangat sedikit sekali ya. Walaupun sudah habis mengenal ini kan tapi nama hal yang baru itu ya tentunya dalam mengimplementasikan orang-orang masih agak bingung. Tapi kita tetap semangat mencari tahu, belajar, dan kalau ada hal yang memang kita belum paham, mencari dari channel, dari YouTube, jadi ada rasa penasaran dari saya, ada rasa penasaran tentang sesuatu. Kalau belum ketemu, itu saya kadang-kadang masih penasaran sehingga saya percaya terus ya informasinya. Seperti kemarin kami belajar itu kadang-kadang di awal kita dulu masih bingung antara model, strategi, metode, kemudian teknik, dan hampir sama saja. Itu ketika mengalami kendala hal yang kurang dipahami oleh guru tersebut, tentunya kita harus berusaha mencari cara yang lebih modul ini istilah-istilahnya itu yang kadang-kadang kita belum tahu karena masih beralih istilah ya. Jadi kalau dulu itu silabus kita sudah tahu silabus seperti apa. Ternyata sekarang itu ATP, alur tujuan pembelajaran silabus. Kemudian CP itu tenaga itu. Kita sudah paham kali kalau kita disampaikan CP, namanya masih mikir kan. Tujuan pembelajaran di juga itu ATP. Jadi kita harus ingat tujuannya apa ya? Kita itu harus ingat ada TP, ATP, KKTP, kemudian kalau ujiannya juga dulu penilaian dan sekarang alternatif. Dulu penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun sekarang berubah sumatif ya. Nah itulah perubahan-perubahan nilai yang kadang-kadang juga kita dengan berjalan waktu dan kita bisa belajar alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai berpaham. Yang penting masih saja. Modul ajarnya sangat menarik sekali. Jadi kalau saya sejajarkan tingkat urgennya seperti RPP. Dulu kalau tidak memiliki RPP atau modul ajar itu ya dalam mengajar mungkin kurang tepat. Terus kalau nanti kalau madrasah atau pengawas mau menilai, mengecek bagaimana proses pembelajarannya kan tidak tahu. Tidak ada bukti otentik ya. Tidak ada bukti otentik yang bisa dilihat, yang bisa dinilai tidak ada. Kalau kita memiliki itu, satu keuntungan yang berguru, proses pembelajaran itu bisa dikatakan sebagaimana yang diharapkan, tujuan belajarnya apa, sudah jelas, dan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menilai kinerja guru itu juga akan mudah. Secara idealnya RPP atau modul ajar itu nanti yang menilai kepala madrasah dan kepala sekolah. Setiap kinerja guru yang menilai kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang menilai oleh pengawas dari ini ada penilaian kinerja kepala madrasah PKKM. Ada istilah PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi pengawas itu akan menilai kinerja kepala madrasahnya. Tapi kepala madrasah menurut lagi yang menilai gurunya, gitu ya. Nah, maka sangat penting sekali bagi masyarakat. Kalau tidak memiliki itu nanti kedepannya apa? Terus pembelajarannya medianya menggunakan
diterapkan, benar-benar diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya sekadar urutan administrasi. Jadi sendiri merasa untuk punya. Namun memang di era sekarang ini dengan kecanggihan teknologi juga, guru itu kadang-kadang tidak mencetak. Ya, sudah punya tapi tidak dicetak, cukup di laptop kadang-kadang. Ya. Karena kadang pertimbangannya juga kalau mencetaknya juga menggunakan pengajar kelas, ya, sehingga walaupun kadang-kadang juga iya, idealnya sebenarnya juga punya yang tercetak. Jadi karena ada juga aplikasi, ada penjelasan seperti ketika KKN itu kalau bisa dinilai bebas, semua guru juga menggunakan satu meja satu ini guru itu satu meja itu semua ada yang KPP dan penilaiannya dan juga mengajarnya. Jadi guru harus punya cara mengajar, tidak hanya modul ajar saja. Perangkat yang digunakan guru diantaranya apa saja sih? Yang pertama ya, RPE atau hitungan berapa kali pertemuan jumlah mengajar dalam satu semester atau satu tahun itu kita memiliki RPE, rincian pekan RPE. Kemudian yang kedua memiliki modul ajar atau PPP. Kemudian lagi memiliki ATP ya, atau ujian belajar atau itu seperti silabus. Ya, ATP sudah masuk di belajar ya. Kemudian memiliki romes, kota ya, romes atau kosong ya, program semester. Semester 1, semester 2. Itu formatnya ada kalau mau dosen gimana juga ada. Kota program tahunan semuanya lengkap dari sini. Kemudian jurnal mengajar. Jurnal mengajar ini ada dua, yang disebut dua ya. Yang di kelas juga ada jurnal mengajarnya. Jadi nanti kalau kita masuk kelas jangan lupa mengisi jurnal mengajar. Karena nanti untuk mengecek kehadiran guru dari jurnal itu. Oh, hari ini yang ngajar ini guru ini ada. Kalau nggak isi jurnal dikira nggak ada. Beberapa materinya yang disampaikan jadi misalkan kalau ngajar nanti di pagi hari atau di awal belajar itu setelah salam, kemudian mengajar Tuhan, mengajar kehadiran, mengisi jurnal, ya. Setelah itu mungkin perlu seperti persepsi, pemahaman pertanyaan pemahaman tadi saya sampaikan ya, untuk mengingatkan pemahaman pertama dan mengingatkan yang akan disampaikan ini. Lalu ada kegiatan inti belajar. Jadi setelah jurnal mengajar masih ada lagi penilaiannya. Format penilaiannya punya daftar penilai. Jadi guru punya daftar nilai. Selain yang di modul tadi sudah disertakan kolom-kolom formatnya, yang secara pegangannya bisa dibikin juga yang seperti ini. Artinya nanti setiap kali kita mau menilai kesulitannya. Kalau di modul kan hanya sampelnya saja pokoknya. Untuk mengisinya kan sesuai dengan jumlahnya. Kalau kelasnya bisa 15-17 kan nggak mungkin kita menilainya di modul harus di harus di sendiri juga sendiri.
matematik dan nilai pada tiap materi itu sudah ada. Jadi nanti perlu kita memasukkan ke dalam saya rasa itu ya. Bahkan kalau mau nambah lagi bisa ada sebenarnya analisis kalau dulu analisis KIKD, jadi analisis kesesuaian materi dengan analisis. Oh, ini masukkan ke matematik, ini masuk. Tapi kalau yang tidak sama analisis itu paling tidak kita tahu bahwa tujuan matematik kita sudah sesuai dengan cara mengimplementasikan P5 dalam modul ajar. Kita kenal dulu P5 apa sih? Proyek pengembangan profil belajar Pancasila. Jadi di sini kan ada kegiatan untuk membuat proyek. Nah, untuk kurikulum merdeka itu P5 ini tidak bisa mengalami pelajarannya. Ada hanya di 5 ada di bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris dan jasa tugas, seni gambar kalau di Indonesia saya jadi hanya ada pada 6 itu. Dan ini alokasinya ada sendiri ya, P5 IPA, namanya P5 IPA. Yang belum merdeka revisi itu sudah ada yang dulu ada di rumah yang dijelaskan P5 IPA. Untuk yang mata pelajaran Al-Quran, hadis, akidah, fikih ini tidak ada P5. Jadi PAI itu kan termasuk pendidikan agama dan demokrasi ya. Itu agama semestinya tidak ada yang. Nah, untuk pelaksanaan atau implementasi dari P5 ini, walaupun hanya pada mata pelajaran ini, ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, jas, seni tari, tapi ini melaksanakannya kan membentuk tim, ya. Jadi tidak bisa sendiri, tidak hanya guru mata pelajaran ini saja. Bisa tim tersebut yang ada di dalamnya bisa guru mata pelajaran lain. Seperti kemarin ada tim masak ini ya. Programnya dari bahasa Indonesia. Tapi saya juga masuk menjadi instrukturnya. Masak bikin salad buah ya. Oke sudah. Apabila saya itu juga ikut masuk di. Nah, sedangkan untuk yang profil pelajar Pancasila yang 5 tadi, bukan P5 ya, tapi profil belajar Pancasila yang ada yang 6, tadi kita mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Walaupun kita tidak memilih ini, kita integrasikan dalam pembelajaran. Itu sendiri. Karena kalau di kurikulum 2013 kan KI 1 dan 2 itu kan tidak dibikin ujian pembelajaran, tapi caranya juga dengan langsung mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Setelah dibangun diskusi karena tahu itu harus bekerja sama dengan baik. Terus kemudian melakukan proses operasi sampai. Nah, itu jangan tentang implementasi P5. Jadi tidak semua mapel ada implementasi P5-nya karena mapel tadi. Tapi implementasinya itu kan membentuk tim. Jadi guru-guru yang lain bisa masuk dalam tim tersebut yang sukses. Dan itu ada laporannya, laporan projectnya tadi. Jadi dan
sangat penting, sangat penting. Sebenarnya istilah ini kalau menurut saya ya, ini sudah ada sejak dulu, sejak 2013, karena sudah sangat lama ini diterapkan di manusia juga, diagnostik awal. Tapi istilahnya masih belum itu ya. Kalau sekarang yang populernya kan itu ya. Kalau dulu kita sudah melakukan, tapi istilahnya bukan itu ya. Jadi di awal kita menerima sesuatu baru, itu kan ada tes, ya. Ada tes itu ujian lisan ada ya. Itu dalam rangka penilaian diagnostik tadi juga untuk mengetahui latar belakang siswa, psikologisnya apa, mungkin keluarganya seperti apa, apakah dari keluarga yang harmonis, kita ketahui dari situ ya. Jadi kemudian dari prioritas kita sudah nanti hasilnya dibandingkan dari tingkat kompetensi kognitif warna itu sekarang dari mana kita tahu dari itu dari biasa. Jadi penilaian diagnostik itu ada dua macam ya, jenis non kognitif dan kognitif. Yang non kognitif itu bisa dengan wawancara, bisa lisan. Yang diwawancara tidak harus videonya, bisa juga orang tua juga bisa dikontrol. Makanya kalau kita menerima sesuatu baru itu, kadang-kadang setelah ada yang menerapkan memanggil orang tua yang sudah untuk diwawancara. Alasan masih sekolah kita, bagaimana kebiasaan anak tersebut di rumah, gaya belajarnya itu apa, apakah suka belajar di radio, ya kan? Kita tahu dari wawancara tadi. Oh, anaknya ternyata anak ini introvert, sangat sensitif, sangat pendiam. Nanti dari di kelas itu juga harus siap-siap dengan menghadapi ini ada sekarang ini kan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi dulu harus tahu ke anak-anak dari anak didiknya. Jadi kita harus belajar, kemudian sebelum belajar anak itu harus dimiliki juga jadi sangat penting penilaian dari apa yang sudah didapat dari anak ini nanti bisa menjadi acuan untuk merancang merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada anak ini, sehingga harapannya proses pembelajaran nanti bisa memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Jadi maka ada istilah tadi teaching at the right place, mengajar pada level yang kalau anak-anaknya itu sudah pada level ternyata level tinggi, nilainya sudah kognitinya sudah bagus, kalau dikasih pembelajaran yang masih level C2, C3 kan anjlok ya, artinya kan nggak relevan ya. Itu bisa menyebabkan dengan kemampuan anak pada saat kita tahu nilainya bisa tidak teknik pelaksananya seperti tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang setelah itu ada yang memberikan tes atau tes ujian masuk, kemudian ada wawancara wali murid, wawancara siswanya juga, wawancara siswanya tidak bolehnya ya mungkin wawancara seperti ini bisa angket, mengisi angket, bisa telepon ya secara online, mungkin juga dengan kita langsung wawancara. Yang dilakukan dalam proses pembelajaran nanti tinggal penilaian kognitif dan diagnostiknya seperti itu. Penerapan teknologi ini, penerapan teknologi dalam proses pembelajaran ini istilahnya kalau di dunia pendidikan pembuatan feedback ya, dari ACK feedback ya, teknological, pedagogical, dan content knowledge.
Artinya pembelajaran di situ ada pendekatan yang berbasis teknologi. Karena kita kalau kita lihat perkembangan saat ini sesuai dengan perkembangan zaman juga, hidup kita itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Ya. Bahkan mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita tidak lepas dari yang namanya teknologi. Maka untuk mengimbangi itu harus bisa mengintegrasikan diri itu dalam belajarnya. Misalnya disesuaikan diintegrasikan dalam materi yang disampaikan. Ini sudah saya sampaikan. Tapi bisa juga berinovasi dengan membuat PPT, PowerPoint. Jadi mengajar dengan melihatkan PPT sebuah Nah, tentunya dalam membuat PPT tadi harus didukung dengan skill yang bisa mengoperasikan atau ini kalau tidak mampu di situ nantinya juga akan memilih materi dengan PPT. Kalau dari modul belajar sendiri nanti akan dilihat pengawas itu biasanya media yang digunakan itu apa. Kita akan lihat tipenya. Medianya papan tulis, berarti teknologinya berhasil. Medianya video pembelajaran melalui YouTube, juga ada tipenya. Video tersebut boleh video yang dibuat sendiri, artinya guru tersebut sendiri yang membuat, atau video orang lain juga. Adalah guru tidak sempat membuat video sendiri, sehingga ambil dari video-video di YouTube yang beda itu, yang sekiranya relevan dengan materi yang kami sampaikan, boleh diambilnya, disampaikan dan itu di modul bicara ini juga disampaikan ini. Kita harus sebelumnya. Kemudian nanti katakanlah aku membuat quiz yang berupa online, kaitannya dengan teknologi. Karena ada pembelajaran juga yang sifatnya belajar learning ya, online dan juga offline itu kolaborasi. Ada grup WhatsApp dengan anak, juga ada pembahasan di kelas. Sehingga kadang-kadang guru tidak hanya mengajar di kelas, juga teman-teman belajar kadang-kadang di grup WhatsApp-nya guru kadang-kadang juga masih sangat bisa menggunakan. Pengalaman waktu di COVID-19 di akhir-akhir itu saya dapatkan kuis pertanyaan itu lewat kuis kantor gitu ya, sehingga anak itu sekarang mengajarkan dari rumah dan itu imbasnya ya melatih rasa keinginan mengajarkan sikap game karena ketemu orang tuanya karena beberapa itu ternyata dia cerita anaknya di rumah berkampanye untuk menyelesaikan sekolahnya. Ketika sekolahnya itu dia kerjakan dan dia membuat skor 70, dia tidak puas sekolahnya mengerjakan sampai dia dapat 112. Itu bisa dengan guru, anak bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Dan itu berkali dengan tipe. Untuk penilaian itu dengan banyak cara, caranya dengan khas ini ya, bisa juga dengan sekolah online harus dianalisis, lalu di classroom juga akhirnya selesai di classroom. Bahkan penilaiannya itu langsung di classroom, nilainya dapat dilihat di classroom juga langsung di classroom. Di tingkat kuliah ini dalam nilai ini bagi guru yang mungkin berkendala itu memang agak kesulitan. Kemudian lagi kadang-kadang guru memiliki website pribadi seperti blogger, science, yang mini web ya, jadi web yang skalanya masih biasa. Tapi bisa diakses semua orang yang mengetahui yang melalui web tersebut. Di situ guru bisa berkreasi, artinya pembelajaran itu lebih menarik dibanding dengan kita hanya melihat buku ya. Kadang-kadang rasa ketertarikan itu juga kita kemas apa yang kita tinggalkan atau alihkan di web tadi.
sains dengan vocabulary analisis, kemas dengan hal-hal yang menarik. Kan di blogger saya itu ada musiknya. Jadi setiap anak membuka blogger saya, mereka sudah langsung dengan soalnya. Saya sampai seperti itu. Ketika saya buka, muncul soalnya bisa seperti itu. Sehingga ketika mereka belajar mengambil tulisan, sudah sambil mendengarkan soalnya. Jadi kan menyenangkan. Kemudian ada gambar-gambar imaji menarik ya. Misalnya ada gambarnya guru misalnya ada seperti ini. Jadi setelah mempelajari materi itu ada pesan-pesan imaji-imaji yang menarik. Jadi anak semangat. Disitulah peran dari pendekatan feedback yang bisa membangkitkan semangat anak, karena tidak bisa kita pungkiri anak sekarang itu memang suka teknologi. Kan HP itu kadang-kadang mau misalkan HP dari anak kalian masih. Karena itu alangkah baiknya kalau dengan kecenderungan anak yang suka teknologi tadi, kita integrasikan pembelajaran juga lewat teknologi. Jawabannya sangat singkat, tergantung. Relatif ya, relatif tergantung siapa yang membayar. Siapa yang membayar dan siapa yang membayar. Kalau saya pribadi mungkin sejauh ini saya merasa sebenarnya masih lebih mudah dulu dari 13. Karena apa mungkin sekarang ini menggunakan sehingga istilahnya juga sudah cukup memahami. Kalau di guru-guru merdeka tentunya kita masih berproses pemahaman istilah barunya, kemudian cara-cara penerapannya itu kan penerapannya agak sedikit berbeda, lebih ditekankan pada rutinitas ya kalau guru merdeka. Jadi siswa itu tidak hanya di dalam kelas belajarnya itu, bisa di luar kelas. Bahkan itu yang malah dianjurkan untuk ya sedikit dilakukan di luar kelas. Karena anak-anak bisa lebih mengeksplor kemampuannya. Tapi untuk kemampuan tertentu yang mungkin belum bisa secara kelas ya kita masih dalam kelas. Untuk yang memungkinkan di luar kelas misalnya ECOK kan memang lebih baik di luar kelas langsung praktek. Jadi kalau kurang gratis sifatnya karena itu saya ajak supaya tidak boring pindah di masjid. Ya, ganti suasana. Tapi tidak sering karena juga ada yang saya rasakan kurang maksimal juga. Karena kalau di masjid tempat umum hanya lalu-lalu orang, anak konsentrasi juga kurang maksimal. Lihat orang sholat lewat gambar. Kemudian ada anak SD yang main sekitar juga sehingga ya saya kembali lagi sebenarnya masih terbatas. Kecuali nanti kalau ada event misalnya kita ada kunjungan ke pondok pesantren Nakfir misalnya katanya dengan gratis kita ingin itu Nakfir kan atau ada orang itu maka untuk menjadi stimulus ya bersama untuk supaya itu kemudian nanti kita ajak ke tapi itu masih dalam rencana sama ya masih dalam realisasi. Sementara yang D5 RA itu yang masih ada realisasi seperti masa itu pembangunan kreasi sambil kreasi senam kami itu sudah ada sendiri sebenarnya dari rencana saya ini ada kunjungan ke nanti bisa realisasi
bisa apa, terlalu ini ya, harus dengan 13 juta karena harus siap untuk mengikuti program tadi. Kurikulum Merdeka, istilahnya baru ya. Jadi kurikulum Merdeka itu prosesnya sudah panjang dan saya sampaikan dari 2020 tadi. Diawali dengan COVID-19, pembelajaran di rumah daring, sehingga muncullah istilah konsep Merdeka Belajar. Belajar, bisa belajar nasional ada, bisa komunikasi masing-masing. Kemudian PPP menjadi satu lembaga, kemudian istilah segala PPP, tempat laksana Merdeka Belajar, dan setelah itu terpilih lagi Merdeka Belajar sampai tahap sesi 15 ini terus ada program-program terus. Dari tahun 2020 sampai sekarang ini Merdeka Belajar saya cek di YouTube itu sudah sampai sesi 15 ya. Artinya setiap berapa bulan sekali ada perubahan lagi pada diri. Jadi tahapnya mungkin yang sesi 1 tentang itu ya, dan hukum dan SPM di sekolah konsultasi. Yang berikutnya itu tentang masalah hasil dan sampai pertama kita harus siap dengan dan kurikulum Merdeka sendiri juga ada yang namanya kurikulum darurat, tapi masih kurikulum Merdeka juga namanya ada wilayahnya darurat. Setelah itu ada kurikulum prototype, itu masa transisi. Jadi menuju kesempurnaan kurikulum Merdeka itu transisinya mulai pada kurikulum darurat, kurikulum prototype, sampai akhirnya sekarang menjadi kurikulum nasional. Saya jika ada yang mungkin kurang memuaskan, saya mohon maaf, mungkin sekitar itu yang saya pahami tentang kurikulum Merdeka dan pelajaran. Ada pandeminya, saya mohon maaf bisa selesai. Saya tutup ini dengan sangat salahnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya profesi sebagai pendidik ini profesi yang kalau saya memandang tidak hanya profesi untuk dunia saja, tapi juga kaitannya dengan tanggung jawab kita di maka kita luruskan ya di awal dengan menghadapi ingin berkarir di dunia pendidikan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, luruskannya bahwa saya sebenarnya akan mengajarkan ilmu bila kita Allah tanggung jawabnya di dunia dan dengan memahamkan itu meluruskannya kita insya Allah kita menjalani profesi ini dengan senang hati. Apapun rintangannya nanti ke depan itu tidak menjadi kita mundur dari profesi ini dan menjadi semuanya sukses dan menjadi kita guru yang menginspirasi bukan hanya anak didiknya saja tapi juga mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang motivasi dan semangat